Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Sultan Atallah di video penjelasan tentang siklus yang ada di dalam prinsip-prinsip Agile. Setelah tadi saya menjelaskan benefit to customer di video pertama dan benefit to shareholder di video kedua, kali ini di video ketiga ini saya akan menjelaskan tentang benefit yang diberikan oleh prinsip-prinsip Agile kepada employee ataupun pekerja ataupun developer, bisa dikatakan. Yang pertama adalah motivated individuals. Ini merupakan poin yang sama yang ada di video kedua, yaitu benefit to shareholder. Ketika seorang pekerja atau developer terus diberi dukungan yang semangat dari semua orang yang berada di sekitarnya, maka dia akan termotivasi dan bersemangat dalam mengerjakan pekerjaannya. Hal ini sudah pasti karena jika ini adalah pekerjaan yang mereka lakukan setiap hari dan mereka sangat butuh pekerjaan ini untuk menghasilkan uang. Jika mereka terus diberi motivasi untuk mengerjakan pekerjaan dengan baik, tentu saja mereka akan bersemangat. Sebaliknya, jika mereka tidak diberikan motivasi ataupun tidak diberikan dukungan, mau itu oleh shareholder, termasuk dalam product owner, oleh scrum leadernya, ataupun oleh orang-orang ataupun dengan developer sama developer, maka orang ini akan kurang motivasi, kurang semangat dalam mengerjakan pekerjaannya. Hal ini dapat menyebabkan produknya telat dalam implementasi, pekerjaannya menjadi rusak, menjadi gagal, kurang baik, dan sebagainya. Selanjutnya, working together daily. Bekerja bersama-sama dan selalu berkomunikasi antara satu sama lain sangatlah berpengaruh terhadap kinerja dan mental seseorang. Ada orang-orang yang jika mereka bekerja sendiri, mereka akan menghasilkan sesuatu yang lebih baik. Akan tetapi, bekerja sendiri tidaklah selalu baik karena kurangnya komunikasi di sesama developer akan mengakibatkan produknya memiliki suatu kurangan yang fatal. Karena jika orang yang bekerja sendiri ini bingung ataupun kurangnya pengetahuan terhadap sesuatu, maka mereka akan melakukannya dengan sendiri atau tanpa saran orang lain. Untuk mengatasi hal ini, diperlukannya tim ataupun orang-orang yang dapat bekerja sama. Bekerja sama dalam hal ini tentu saja untuk membantu meningkatkan kinerja mereka dan meningkatkan mental mereka dalam mengerjakan pekerjaannya. Selanjutnya ada self-organizing team ataupun orang-orang yang mandiri dalam artian dapat melaksanakan tanggung jawab dengan baik. Mereka akan menghasilkan produk yang dapat terus meningkat kualitasnya. Nah, dengan orang-orang seperti ini yang dapat mengerjakan pekerjaannya sendiri dengan baik dan dapat mensupport orang lain dengan baik juga, maka produk yang mereka hasilkan tentu saja akan terus berkembang, terus menjadi lebih baik, terus meningkat. Yang keempat ada reflect and adjust. Sebagai seorang pekerja, dalam hal ini developer, harus dapat memberikan cara yang efektif dalam menyelesaikan sebuah permasalahan. Permasalahan di sini tentu saja terdiri ataupun dimulai dari requirement yang diberikan oleh customer ataupun oleh shareholder. Karena requirement ini merupakan sebuah masalah yang harus diimplementasikan ke sebuah aplikasi ataupun ke sebuah produk. Nah, sebagai seorang employee, maka mereka harus mempunyai pemikiran yang kreatif dan pemikiran yang baik dalam memikirkan sebuah cara untuk menyelesaikan permasalahan. Hal ini tentunya dapat berpengaruh terhadap software nantinya. Jika cara yang mereka lakukan kurang efektif, maka akibatnya akan terjadi saat customer menggunakan aplikasi tersebut. Efek sampingnya seperti kurangnya ataupun aplikasi yang terlalu ribet
dan tidak efektif. Hal ini kembali lagi kepada benefit to shareholder yang sebelumnya. Produk yang dihasilkan nantinya kualitasnya akan menurun dan tingkat efisiensinya akan rendah karena cara dalam menyelesaikan masalahnya kurang efektif. Selanjutnya ada sustainable pace. Setiap developer harus menjaga pace bekerja mereka agar tidak menghambat ataupun melewati anggota tim lainnya. Menjaga pace bekerja ini sangatlah sulit karena setiap orang memiliki pace kerja yang berbeda-beda. Oleh karena itu, setiap anggota tim harus memerhatikan anggota tim lainnya, tidak langsung mengerjakan pekerjaan mereka secara bertubi-tubi ataupun secara sekaligus banyak gitu, tapi mereka juga harus memperhatikan dan saling membantu employee ataupun developer lainnya. Kesimpulan dari benefit to employee di sini, dengan seorang employee ataupun tim dari Agile Project ini yang bagian developernya memiliki motivasi, diberi semangat oleh orang-orang sekitarnya, bekerja bersama setiap hari, dapat memikirkan cara yang efektif dalam menyelesaikan suatu permasalahan, kemudian mereka dapat menyelesaikan pekerjaan dengan baik, maka mereka akan tetap menjaga pace bekerja mereka sama, ataupun pace dalam mereka mengembangkan sesuatu itu akan selalu sama dan tidak melebihi ataupun menghambat orang lain. Nah, semua hal ini tentu saja akan memberikan dampak yang baik kepada anggota tim. Mereka akan selalu siap mentalnya untuk menerima perubahan. Mereka akan selalu siap untuk mengimplementasikan hal-hal baru dalam produk mereka. Hal ini kembali lagi ke self-organizing team. Jika mereka kurang motivasi, maka mereka tidak akan dapat untuk melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, tidak akan menghasilkan produk yang baik. Mereka juga akan tidak ingin berkomunikasi antara satu sama lain karena mereka kurangnya dukungan, kurangnya komunikasi di antara mereka. Hal ini juga dapat menyebabkan pemikiran mereka akan menjadi lambat dan tidak dapat menemukan cara yang efektif dalam menyelesaikan suatu permasalahan. Hal ini dapat menyebabkan pace bekerja antar developer akan menjadi melambat ataupun melewati anggota tim lainnya. Sekian untuk video ketiga kali ini dan video terakhir. Semoga video-video yang sudah saya buat ini dapat manfaat bagi orang-orang di luar sana. Jika terdapat saran ataupun kritik, bisa ditaruh di kolom komentar. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.